seperti yang dulu pernah saya share sebelumnya, bahwa materi pertama berkaitan dengan KD kompetensi dasar, yaitu sistem koordinat pada gambar 3 dimensi. Oke, untuk kompetensi dasar yang pertama itu adalah memahami sistem koordinat pada gambar CAD 3D. Jadi pada kompetensi dasar pengetahuan untuk kompetensi yang disampaikan memahami sistem koordinat pada gambar CAD 3D. Keterampilannya itu adalah membuat sistem koordinat pada gambar CAD 3D. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami dan menguasai keterampilan sebagai berikut. Yang pertama adalah menguasai sistem rekrutmen hardware CAD 3D. Kemudian yang kedua adalah instalasi Autodesk Inventor 2018. Yang ketiga, nanti kita mencoba memulai Inventor 2019. Kemudian yang keempat adalah penggunaan. Yang kelima, nanti sistem koordinat gambar CAD 3D. Oke, yang pertama yang perlu kita bahas adalah sistem rekrutmen hardware. Jadi yang perlu disiapkan untuk hardware ketika kita menggunakan Autodesk Inventor 2015 itu adalah yang pertama, Autodesk Inventor merupakan salah satu software yang banyak dipakai oleh perusahaan dan digunakan dalam lomba keterampilan siswa, baik di tingkat provinsi, nasional maupun tingkat dunia. Di mana tingkat dunia ada dua, yaitu Asian Skill dan World Skill, ASC dan ESC. Kemudian yang kedua, alasannya adalah kenapa Autodesk Inventor banyak dipakai. Yang kedua, alasannya dia mempunyai user interface yang sederhana, yang gampang dipahami, sehingga banyak yang suka untuk menggunakan Autodesk Inventor. Selanjutnya adalah Autodesk Inventor itu dikeluarkan oleh perusahaan yang mempunyai nama Autodesk, di mana Inventor mempunyai tool atau alat untuk menggambar yang hampir sama seperti AutoCAD. Karena mungkin ini dulu adalah pengembangan dari AutoCAD sehingga dikhususkan untuk 3D yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya di sini kita bahas tentang sistem rekrutmen hardware CAD 3D. Yang pertama, untuk operasi sistem. Operasi sistem itu di sana bisa diinstal pada Microsoft Windows 10, yaitu 60 bit, 64 bit. Kemudian Windows 8.1 64 bit. Kemudian Windows 7 itu juga sama 64 bit. Nah, cuma ketika kita menginstal di Windows 8.1 itu seringkali terjadi masalah, sehingga saya tidak menyarankan untuk diinstal di Windows 8.1. Lebih baik diinstal di Windows 7 ataupun Windows 10. Kemudian yang kedua adalah CPU. Di sini direkomendasikan bahwa untuk RAM-nya saja itu adalah 20 GB. Nah, kemudian minimalnya adalah 8 GB, kurang lebih dengan 500 part untuk assembly-nya. Jadi minimal 8 GB. Untuk RAM-nya maksimal bisa direkomendasikan itu adalah 20 GB. Dan kalau saya di sini hanya menggunakan 4 GB, itu insya Allah sudah cukup. Kemudian selanjutnya adalah disk space. Disk space itu adalah komposisi disk atau pada C nya itu adalah
GB dikosongkan. Kemudian untuk grafis menggunakan Microsoft Direct direkomendasikan all capable graphics atau lebih tinggi daripada itu. Oke. Di sini Direct 3D 11 atau minimalnya adalah 10. Kemudian untuk resolusi layar direkomendasikan itu adalah 1280 kali 1024 atau lebih tinggi. Tinggi juga lebih baik, sehingga hasilnya ketika di render itu akan juga lebih jelas. Untuk yang lain DVD room dan sebagainya ada Excel juga karena digunakan untuk menggunakan IPAD, assembly dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang penting adalah di sini adalah net framework 4.6 atau lebih. Kenapa? Karena kalau misalnya di bawah itu maka dia tidak akan bisa diinstal, pasti dia akan error. Kemudian dia minta kita menginstal dulu net frameworknya. Oke, lanjutkan. Nah, untuk software sendiri itu dapat diunduh langsung melalui situs Autodesk, yaitu melalui www.autodesk.com education free software. Nah, di sini sudah saya berikan alamat lengkapnya. Nanti bisa kalian mencoba sendiri, masuk di sana, bisa mencoba membuat akun, kalian bisa mendownload secara mandiri. Kemudian pilih sistem rekrutmen. Nanti di sana akan lebih jelas lagi, lebih banyak. Hanya saja di sana adalah bahasa Inggris, jadi kita juga bisa belajar untuk membaca bahasa Inggris. Kemudian untuk menginstal Inventor, nanti yang pertama adalah operasi sistemnya Windows 64 bit, kemudian CPU bisa Intel atau AMD. Hanya saja saya menyarankan kita menggunakan Intel. Kalau AMD itu ketika digunakan untuk menggambar dia akan lebih cepat panas. Kemudian memori minimal 8 GB, kemudian sisa disknya C-nya itu adalah 40 GB, kemudian mempunyai kartu grafis Nvidia atau yang lainnya, kemudian resolusinya 1280 kali 1024. Oke. Selanjutnya adalah menginstalasi Autodesk Inventor. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita punya akun di Autodesk maka kita bisa mendapatkan software ini secara gratis dari Autodesk. Untuk pendidikan memang kita diberikan lisensi selama 3 tahun. Nanti ketika kita 3 tahun sudah selesai, kita bisa mengajukan untuk lisensi lagi 3 tahun lagi. Beda dengan yang profesional. Kalau yang profesional itu memang kita disuruh membeli, tapi kalau yang untuk pendidikan education free itu gratis. Nah, dengan cara kita mendaftar dulu sebagai student. Oke. Langkah-langkah untuk masuk ke akunnya adalah ini. Masuk ke www.autodesk.com/product. Kemudian yang pilih product design manufacturing collection. Yang ketiga download. Kemudian yang 4 pilih profesional. Yang kelima create account. Nanti di sana akan ada serial numbernya, sudah secara otomatis diberikan. Selanjutnya adalah memulai Autodesk Inventor 2018, dimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama melalui start, kemudian pilih Autodesk Inventor, tunggu beberapa saat maka nanti akan loading. Oke. Atau bisa juga yang kedua, ini yang cara pertama. Yang kedua, kita melalui desktop, pilih icon Autodesk Inventor Professional huruf I yang berwarna orange atau apa ya, warna orange. Kemudian yang kedua, klik 2 kali, nanti tunggu beberapa saat. Oke. Nah, ini saya tunjukkan di sini. Sebelumnya memulai Autodesk Inventor ini, maka saya harus membuka inventornya. Nah, karena di sini saya menggunakan PowerPoint, maka saya tidak bisa membuka terlebih dahulu.
nanti saya tunjukkan setelah selesai. Oke, selanjutnya itu adalah tampilan dari Autodesk Inventor. Tampilannya seperti ini ketika kita membuka. Di sini adalah create untuk 3 dimensinya, di sini adalah modify, kemudian work feature, kemudian pattern, create form itu adalah membuat bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Kemudian surface, analisis, simulasi, convert ke sheet metal atau weldment dan sebagainya. Oke, nah di sini Inventor 2018 itu memang sudah keluar sejak 2017, mirip dengan Inventor 2014. Kemudian setiap tahun itu pasti akan ada versi yang terbaru. Jadi misalnya tahun 2019 maka muncul 2020. Nah, ini kalau misalnya kita melalui desktop maka kita klik icon ini 2 kali. Kalau misalnya kita menggunakan Start maka kita klik dari sini. Nanti kita cari Autodesk Inventor 2020 ini. Nah, oke, kita coba lewat desktop. Kita buka, nanti kita tunggu beberapa saat. Nah, kebetulan di sini saya sudah menggunakan Inventor Professional 2020. Nah, hanya saja memang karena spek komputernya itu minimal, maka untuk membuka itu agak lama. Berbeda kalau misalnya kita bisa memenuhi speknya yang maksimal, nanti ya bisa cepat untuk membukanya. Oke, ini adalah tampilan awal. Di sini ada project dan sebagainya. Ini adalah file-file yang sudah pernah digambar. Kemudian kalau misalnya kita membuka baru, maka di sini kita pilih new. Oke, di sini ada pilihan template-nya adalah matriz. Kemudian ini adalah menggambar pas standar. Ini adalah assembly. Ini adalah drawing. Terakhir nanti adalah presentasi. Karena kita mau membuat sebuah part baru, maka di sini kita pilih yang standar milimeter IPT. Kita create. Nah, kita tunggu beberapa saat, nanti kita loading. Ini seperti ada yang saya sampaikan bahwa karena speknya adalah minimal, maka butuh waktu yang agak lama. Nah, ini adalah tampilan seperti yang ada di slide tadi. Tampilan awal Inventor. Nah, mungkin dari sini dulu untuk materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya berkaitan dengan berkaitan dengan koordinat pada 3D.